MPS Darul Ihsan. Kepada adik-adik dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang kami banggakan, di bulan Juli tahun 2014 ini, Indonesia akan menjadi arena pergantian kepala negara. Indonesia akan menggelar pilihan presiden ke-7 sebagai aplikasi pesta demokrasi yang sesungguhnya. Karena itu, nasib para peserta musrah calon pemimpin baru Indonesia ada di tangan rakyat, saudara. Tak lagi citra setiap masyarakat sedikit tertonggak mereka menjadi sasaran seribu rayuan. Para peserta musrah calon pemimpin sosok yang baru, saudara. Sosok yang sebelumnya tak pernah sekalipun memikirkan berbakti pada masyarakat, secara tiba-tiba berbalik 180 derajat menjadi sosok yang penuh perhatian pada masyarakat. Teknik yang mereka kembangkan biasanya sangat resmi, yang bermodal sedikit ampau, rupiah, paket sembako, atau lain sebagai pintu gerbang mendekati masyarakat. Suatu dan lain peserta yang akan bersedia membuat dan menyebar rayuan, saudara. Rata-rata mereka berjanji akan memperbaiki nasib masyarakat yang didekati jika saja berkesempatan berbentuk dukungan suara saat penyelenggaraan pemilihan umum presiden. Lalu, bagaimana sosok yang pemimpin yang layak didukung, saudara? Jawabannya ialah tentu saja yang sesuai dengan Al-Quran. Sebagaimana tema yang akan kami bahas pada kesempatan ini, yaitu kepemimpinan dalam konsep Al-Quran sebagai landasan. Surah Al-Hayat ayat 25 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Daud, fil ardi fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayyudillaka an sabilillah alladzina yadilluna asabilillah lahum adabun shadidun bima nasum yauma hisab. Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah penguasa di bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka merupakan hari perhitungan. Quran 26. Hadirin rahimakumullah. Ayat di atas menjelaskan tentang perintah Allah kepada pemimpin
agar mereka memberikan keputusan di antara manusia dengan kebenaran dan keadilan, dan agar mereka jangan berpaling darinya, sehingga mereka akan sesat dari jalan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengancam orang-orang yang sesat dari jalannya dan berpura-pura lupa akan hari hisab dengan ancaman yang keras dan siksaan yang pedih. Keadilan yang dimaksud di sini yaitu penyelenggaraan negara baik maupun yudikatif yang menjalankan segala tugas, fungsi dan perannya. Mereka harus berlaku adil sehingga semua kalangan menjadi puas dan merasakan nikmatnya. Penyelenggaraan yang mereka peroleh di hadapan pemerintah dan keadilan yang sempurna dapat dicapai dengan mengatakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hukum yang diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara konsen dan tanpa menurunkan kehendak sendiri, sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hadid ayat 21 yang berbunyi, Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal wa wadaqahu Allah katira. Sesungguhnya telah daripada diri Rasulullah itu sendiri suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangannya hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. tapi sebaliknya kalau pemimpin yang hanya mengatasnamakan rakyat namun tidak berorientasi kepada rakyat, di depan rakyat dia menyanyikan janji-janji manis, mendengarkan lagu-lagu mesra, Tapi di belakang rakyat dia tidak segan-segan menyingkir dan hisab darah rakyat. Akibatnya kita lihat Rumania ketika dipimpin oleh Nicolas Susijo, pemimpin boya-boya. Tapi rakyat sengsara. Iran ketika dipimpin oleh Reza Pahlavi, pemimpin mega, rakyat susah. Perancis ketika dipimpin Louis XVI dan Ratu Maria Antoinette, pemimpin makmur, rakyat hancur tersebut. Demikian pula Orden Baru, pemimpin paling rendah naik BMW, rakyat paling mewah naik BMM alias Bimo. Hadirin rahimakumullah. Dari syarat tadi dapat disimpulkan bahwa pemimpin yang adil adalah pemimpin yang selalu menemukan hukum Allah dan hukum yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai rakyat bernyanyi dibawa kemana kita negara, mana janji-janjimu? Cintailah kami para tanpa pemilih secara konsisten. Demikian tausiah dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas berapa? Siapa yang tampil lagi? Siapa yang tampil? Kelas 2. Masya Allah, tabarakallah. Semoga selamat tadi dapat kita ambil hikmah dan pelajarannya. Yang kedua yaitu kelompok putri dari kelas 11 kepada kelompok putri dipersilakan.
Tes. Cek cek cek. Cek cek cek. Anak saluang si anak sapa timbul tinggal menyalam-nyalam. Namun kita hanya mendapat pendahulu kita mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karmas sakit lawan Najwa Shihab. Tiba-tiba menukar lagi. Amun yang pertama kadang terjawab, maka jawab salam kami sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibnu Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'i sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hada ila yaumin nahdati amma. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut Alhamdulillahirabbil alamin. Karena berkat rahmat dan ridhonya kita bisa hadir di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat beserta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Berdirinya kami di sini bukan hanya numpang cantik, tetapi untuk memberikan syarahan kepada kita semua. Namun sebelum itu, perkenalkan saya Nur Aisyah Indira, Saya Hani dan saya Siti Nurhaliza. yang kami hormati kepada Bapak Abdul Qadir Hasan SPDI SPD selaku Kepala Yayasan Madrasah Aliyah. Yang kami hormati kepada Bapak Junaidi SPDI SPD selaku Kepala Sekolah Madrasah Aliyah. Dan Dewan Guru yang kami hormati serta hadirin wal hadirat yang kami banggakan. Dr. Ismail Al-Farid, mantan Direktur Lembaga Pengkajian Islam Internasional, mengatakan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan merupakan 3 permasalahan besar yang dihadapi oleh hampir seluruh negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun hadirin, dari ketiganya kemiskinan yang paling berbahaya, sebab kebodohan dan keterbelakangan timbul akibat adanya kemiskinan.
dikemukakan beberapa konsep perekonomian untuk mengentas kemiskinan. Muncul konsep komunisme, gunakan prinsip kami, sama ratakan perekonomian. Apa yang dirasakan orang kaya harus pula dirasakan orang miskin. Sejenak prinsip ini kelihatan mulia, namun pada akhirnya prinsip ini hanya melahirkan keiri hatian bagi si kaya dan kemalasan bagi si miskin. Lahir konsep komunisme ataupun kapitalisme, gunakan prinsip kami, tiap-tiap individu yang mempunyai modal bebas menguasai perekonomian. Namun akhirnya hadirin, prinsip ini hanya melahirkan yang kaya semakin kaya, yang miskin bertambah, yang kuat menindas yang lemah, yang pintar memakan yang bodoh, dan yang kaya membunuh yang miskin. Akibatnya nasib orang miskin selalu di bawah, diinjak-injak, diperang, ditindas, bahkan diperkosa. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu betapa pentingnya zakat sebagai solusi pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu tersentuhlah hati kami untuk menghadirkan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Zakat Solusi Pengentasan Kemiskinan. Sebagai rujukan pembahasan kami, marilah kita simak bersama firman Allah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang akan dilantunkan oleh qari kita sebagai berikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya dengan doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Sababun nuzul diturunkannya ayat ini menurut Imam As-Saidi dalam Babun Nuhul fi Asbabil Nuzul. Ya Rasulullah, harta kami banyak, ambillah dan sedekahkanlah atas namaku, serta memintakan ampunan bagi kami. Rasul menjawab, Maaf Lubaba, saya tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengambil harta siapapun. tak kalah turun ayat tadi memerintahkan kepada baginda Rasul untuk mengambil harta babak sebagai zakat. Disyaratkan dalam kalimat, ambillah zakat-zakat itu dari sebagian harta mereka. Lalu, apakah gerangan hikmah diwajibkan zakat? Ayat tadi menjelaskan ada 3 hikmah diwajibkan zakat. Pertama, untuk membersihkan harta dari hak-hak orang lain. Kedua, untuk menyucikan jiwa dari berbagai macam penyakit tercela. Ketiga, untuk menimbulkan ketenangan dalam kehidupan. Jika orang kaya mau berderma, konglomerat mau membayar, pejabat peduli nasib rakyat, akan terlahir tatanan kehidupan yang aman, nyaman, dan tentram. Namun hadirin, jika orang kaya malas bersedekah, konglomerat enggan berzakat,
diberikan? Mari kita menemukan jawabannya dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60 sebagai berikut. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله العظيم. Sesungguhnya zakat hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk di jalan Allah, dan mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, lagi Maha bijaksana. Hadirin hadirat sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Oleh karena itu, menurut Profesor Dr. Hafizuddin Master of Science, agar kemiskinan tidak bertambah dan terus bertambah, ada 3 hal yang harus kita lakukan berkaitan dengan kewajiban zakat. Pertama, kita harus mengeluarkan zakat. Kedua, kita harus membentuk lembaga zakat profesional. Dan ketiga, kita harus memerdekakan harta zakat untuk mensejahterakan umat. Hadirin sebangsa dan setanah air yang dirindukan oleh jannahnya Allah. Dari uraian yang dapat kami sampaikan, dapatlah ditarik benang merah untuk dijadikan kesimpulan bahwa mengeluarkan zakat wajib hukumnya bagi setiap umat Islam. Selanjutnya, untuk mensejahterakan umat dan untuk mengurangi kemiskinan, ada yang harus kita lakukan berkaitan dengan zakat, yaitu kita harus mengeluarkan zakat untuk mengkampanyekan gerakan sadar zakat, untuk membentuk lembaga zakat yang profesional, dan memberdayakan harta zakat untuk kepentingan umat. Dengan syarahan ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tentunya kami bertiga masih banyak kesalahan kata maupun perbuatan. Oleh karena itu, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Sebelum kami menutup syarahan ini, izinkanlah kami untuk menghadirkan syair yang kami kutip dari iklan yang sudah kami ubah liriknya. Marilah kita menunaikan zakat Agar terjaga dari sifat maksiat, Janganlah sampai kita lalaikan zakat sebelum ajal mendekat. Zakat ayo zakat, zakat ayo zakat, zakat ayo zakat, jangan sampai terlambat. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Selanjutnya yaitu syarahan dari kelompok putra kelas 10.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah yang tidak dapat hadir di dalam ruangan ini, yang terhormat Dewan Hakim, yang terhormat guru yang saya muliakan, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dengan mengawali segala aktivitas, marilah kita membasahi lisan-lisan kita dengan mengucap puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikannya kepada kita. Serta yang terpenting adalah nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesehatan. Yang kedua kalinya, selawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi utusan Allah yang disempurnakan jalur nasabnya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Karena Allah dan persahabatannya juga telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju alam yang dimaksud dengan agama ini, yakni dinul Islam. Sudah menjadi fakta pada sejarah nasional bahwa kemerdekaan yang direbut dari tangan penjajah mayoritas oleh pejuang Islam. Semua yang mereka lakukan itu bukan semata-mata memenuhi panggilan dari Ibu Pertiwi untuk merdeka, namun semata-mata untuk memenuhi panggilan tauhid dan keimanan. Semangat nasionalisme para pejuang Islam membuat kita dapat merasakan indahnya kemerdekaan di kita rasakan saat ini. Untuk itu, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, kami pun akan membawakan syarahan yang berjudul Nasionalisme dalam konsep Islam. Hal ini diberlandaskan dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah dia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kematian, kemudian yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Hadirin yang
dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ahmad Mustafa Al-Maghribi dalam tafsirnya juz 3 halaman 72 menjelaskan ayat ini adalah perintah kepada orang yang beriman untuk mematuhi Allah tanpa mengamalkan dan mematuhi oleh amri yang meliputi pemerintah, para hakim, para ulama, panglima perang dan menjalin hubungan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan masalah. Jika kita lebih mendalami makna tersebut, maka ayat ini adalah landasan bagi orang beriman untuk hidup berbangsa dan bernegara. Namun kita harus hidup berbangsa sesuai dengan syariat Islam, bukan sesuai dengan kehendak kita. Kita bukan masyarakat yang dapat dibeli dengan uang. Dengan uang banyak orang yang menggunakannya untuk mendapatkan uang lebih banyak. Dengan uang banyak orang yang menggunakannya dengan salah. Jika sudah seperti itu, yang dulunya saling kenal, kini tak lagi saling kenal. Sebagai warga nasionalisme, kita seharusnya memahami arti uhuwah secara umum dan itu merupakan pengalaman dari Abdul Minanas. Oleh karena itu, marilah kita bangkit karena negara kita sedang terjajah. Mari memperluas persatuan dan kesatuan karena hanya itu yang dapat kita lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Hadirin yang berbahagia, banyak orang yang menggunakan hadis bawah ini untuk memopularitaskan patriotisme dan nasionalisme bangsa Indonesia. Dengan keyakinan hadis ini datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam banyak yang membela mati-matian batas negerinya tanpa mempedulikan atas aturan apa yang itu buat. Jika negara itu dibangun atas syariat Islam, maka wajib bagi umat Islam untuk menjalannya. Akan tetapi jika itu dibangun bukan syariat Islam, maka wajib umat Islam untuk tidak membela ilmu tersebut. Karena peperangan yang tidak di jalan Allah itu bukanlah hal yang baik. Secara tidak sadar, negara kita sedang terjajah, meski bukan secara fisik, namun secara ekonomi, intelektual budaya bangsa, sehingga mengikis peradaban, melemahkan keyakinan, dan memupuk perpecahan. Segala propaganda yang dikeluarkan seperti inilah tampak dari penderitaan. Jika sudah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Untuk mendapatkan jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 10. المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Sadaqallahul azim. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah, dan akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tersebut kata ikhwatu menurut Profesor Dr. Muhammad Al-Isyaf adalah persaudaraan yang terjalin antara sesama muslim, adalah persaudaraan yang berjajar. Pertama, karena dasar keimanan. Kedua, karena dasar keturunan. Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa Allah melarang umat Islam untuk bekerja keras bersama kita. Oleh karena itu, marilah kita membuka kesadaran, menghilangkan perbedaan, agar bangsa dan agama kita mendapatkan kemajuan dan membuat agama sejahtera dan malah menjadi sengsara dan yang dengan pedoman pada Al-Quran. Kita satukan hati dan jiwa untuk memperoleh persatuan. Dari upaya di atas kita dapat mengambil bahwa kita harus berpegang teguh dengan pedoman dengan Al-Quran dan sunnah Nabi dalam hidup bangsa nasionalisme yang tidak saling berbeda satu sama lain, saling berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan dan tidak saling bermusuhan, namun saling mengisi satu sama lain. Dengan demikian,
insya Allah bangsa kita akan mampu dengan rakyat yang mengemudi dan tinggi, sehingga rahmat Allah pun akan turun seperti yang maju di atas langit. Amin ya rabbal alamin. Demikian sama yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan. Mohon maaf apabila kekurangannya, kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Selanjutnya yaitu kelompok putri dari kelas 10. Uhaikum tahiyatan Islamiyah, Tahiyatan mubarakah wa nubashshirukum tahiyatan ahlil jannah. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana bi ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratikus sadati sadati, ajibu hadas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamu alayka ya Rasulullah. The Honorable Judges, the Honorable Hadirin wal Hadirat, rahimakumullah. My name is Asna Fitria. My name is Dila Angreni. And my name is Naila Fauzia. Kami perwakilan dari MA Darul Ihsan. Hadirin yang berbahagia, Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan
perhatikan, karena tidak semua orang bisa merasakan dan menikmati peran tersebut. Dan orang tua adalah tempat pendidikan pertama bagi anak-anaknya untuk tumbuh menjadi insan yang mampu menyelesaikan persoalan hidup dengan iman dan ilmu. Cara membangun akhlak yang baik dalam Islam kepada anak, yakni dengan memperkokoh fondasi akidah, karena akidah yang kuat menjadi benteng bagi manusia dari hal-hal yang bisa merusak akhlak. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan dalam keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta memiliki kekuatan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Berbicara tentang generasi emas, pada tahun 2045 Indonesia mencanangkan diri sebagai negara yang berada pada generasi emas, yakni sebuah negara yang mana tunas-tunas harapan bangsa memiliki karakter baik, kuat, produktif, cerdas, dan solutif, yaitu generasi yang mampu menemukan solusi dalam setiap masalah yang dihadapi. Generasi emas merupakan anak didik yang diharapkan bakal menjadi penerus kemajuan bangsa ini. Mereka kini masih berusia anak paut dan remaja yang suatu saat nanti 20 sampai 25 tahun lagi mereka akan berperan membawa Indonesia ini pada masa kegelimangan atau malah kemunduran. Syariat Islam mengajarkan mendidik dan membimbing anak merupakan amanat yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang tua, seperti dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwa Kullu maulidi yuladu alal fitrah fa'abahu yuhawidani aw yumajjisani aw yunassirani. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. hadis tersebut hadirin mengandung penjelasan bahwa sesungguhnya kesuksesan atau masa depan anak adalah tergantung bagaimana orang tua mendidik dan membimbingnya. Setiap anak yang telah lahir sesungguhnya sudah memiliki potensi, namun potensi itulah yang kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal jika didukung oleh lingkungan keluarga dan sekitar dengan baik. Orang tua berperan penting dalam mendidik anak agar menjadi generasi yang berkarakter Qurani, sebagaimana dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida.
itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Imam Hafiz Imaluddin Abu Al-Fida Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Hakim menyebutkan bahwa menurut riwayat Ibnu Abbas, ayat ini turun berkenaan dengan orang tua yang mewasiatkan kepada anaknya wasiat yang akan membawa kemudaratan bagi dia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepadanya untuk merubah wasiatnya kepada ketakwaan dan kebaikan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, betapa sulitnya menemukan atau bahkan tidak ada sosok seorang muslim yang mampu mensyiarkan agama Islam dan menjalankan segala aturan di dalamnya, kecuali mereka adalah orang-orang yang berakidah kuat dan benar. Luqmanul Hakim, seorang pemberi nasihat, memberikan petunjuk kepada kita tentang bagaimana cara memperkuat akidah, tentang bagaimana cara membentuk akhlak dalam Islam kepada anak, yakni dengan memperkokoh fondasi akidah, karena akidah yang kuat menjadi benteng bagi manusia dari hal-hal yang bisa merusak akhlak. Seperti halnya dalam surah Luqman ayat 13 yang berbunyi, Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka dzulmun azim. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. dan diperintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya, terutama ibu. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyambitnya dalam usia 2 tahun. Jika demikian, bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita, dan bersyukur jugalah kepada kedua orang tua, karena berkat beliau kita bisa hadir di muka bumi ini. Berbakti kepada orang tua dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya, seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku pertama kali harus berbakti? Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Kemudian orang tersebut kembali bertanya, kepada siapa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, kemudian ayahmu. oleh karena itu, kita sebagai generasi muda haruslah menghormati orang tua, Meninggikan derajatnya dan mendoakan mereka. Qad'an sahali abi wa raba bi husniha
mendidik anak adalah suatu kewajiban, maka menentukan pola asuh dalam keluarga adalah suatu pilihan. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air, kesimpulan dari syarhil kami bahwasanya kekuatan akidah merupakan prinsip utama dalam menciptakan generasi yang berakhlak Qur'ani. Dengan akidah yang kuat akan melahirkan generasi yang berakidah dan cerdas, dan itu dimulai dari lingkungan keluarga. Kita generasi muda pun dituntut menjadi generasi yang cerdas, berwawasan luas dan berakhlak baik. Namun yang paling penting adalah generasi yang selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah, karena kita generasi muda adalah khalifah di masa depan. Allahu Akbar. Demikianlah syarahan Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sungguh Allah adalah tempat yang paling benar, dan hanya kepadanya lah kami kembali. Semoga syarahan ini dapat diambil hikmah dan manfaatnya. Jalan-jalan ke Handir terusan, Di Handir terusan beli rambutan, terus maju untuk masa depan. karena hambatan bukanlah Unzur mangkola, wala tanzur mangkola. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Selanjutnya yaitu ceramah dari Siti Nur Hidayah dari kelas 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Yayasan MA Darul Ihsan Anggana, Bapak Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu Guru yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan beliau semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam mendidik kita setiap harinya. Serta kakak-kakak kelas dan teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini dapat mengumpulkan kita kembali kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, izinkanlah saya ingin menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Kisah Cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada peristiwa terjadinya penyerangan Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan sebuah burung ababil dengan membawa batu-batuan dari api neraka. Beliau diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun dan mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hira. Iqra, maka bacalah.
dan beliau wafat pada usia 63 tahun. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menikah pada usia 25 tahun, di mana beliau mempersunting seorang janda yang kaya raya dan dermawan. Beliau ialah Siti Khadijah, cinta pertama sang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, apakah kita semua di sini ingin mengikuti sunnah kita, panutan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menikah di usia 25 tahun? Apakah kita sudah siap untuk menikah? Siapa? Siap? Tidak siap? Siapkah ada? Yang tidak siap, kita harus siap, karena semua akan menikah pada waktunya. Ada saatnya. Tidak mungkinlah kita ikut orang tua seumur hidup. Apakah kalian mau? Tidak. Khadijah radhiyallahu anha mengagumi Rasulullah karena kejujuran beliau dalam berniaga. Jadi Rasulullah itu beliau tuh jujur. Akhlaknya Masya Allah. Wanita siapa yang tidak tergoda-goda dengan beliau? Sedangkan kita sendiri melihat seseorang yang paham dengan agamanya, pasti hati kita ini tersentuh. Jadi yang harus kita ketahui, menyukai belum tentu mencintai. Menyukai berarti yang mengagumi atas segala akhlak dan perilakunya. Sedangkan cinta itu tidak dapat didefinisikan secara teratur. Jadi misalnya, kebanyakan orang berpendapat, oh ini suka sama kamu, langsung dulu dicicip. Siapa tahu dia tuh suka sama akhlaknya. Contoh, kita menyukai, misalnya mengagumi, kan menyukai itu kan mengagumi. Contoh, kita mengagumi guru kita misalnya, ustaz kita misalnya. Jadi ada adabnya lah. Jangan mentang-mentang beliau guru, beliau muda, kita semena-mena atau saat tingkah wajar, kita semua wajar. Tapi tidak wajar, tapi ada batasannya terhadap guru kita. Membahas sosok Siti Khadijah radhiyallahu anha. Beliau termasuk wanita yang terhormat dan terpandang di kalangan suku Quraisy. Beliau rela menyedekahkan seluruh hartanya untuk dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita berharta, setidaknya kita ada sedikit bersedekah. Jangan ketika harta kita miskin baru kita mengeluh, oh kenapa dulu pada bersedekah padahal ada. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak menilai seberapa banyak engkau bersedekah, akan tetapi seberapa engkau ikhlas dan niat hatimu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Khadijah radhiyallahu tak hanya itu, Khadijah termasuk wanita yang sangat mulia sehingga membuat hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jatuh cinta kepadanya. Jadi kisah keduanya ialah kisah cinta terbaik di dunia. Mudah-mudahan kita semua di sini dapat mengikuti dari kisah tersebut. Pada intinya bahwasanya jadilah seorang perempuan seperti Siti Khadijah. Buatlah lelaki mengagumi dirimu karena akhlak dan perilakumu, bukan karena kecantikanmu. Karena apa? Harta bisa dicari, fisik bisa dirubah, akan tetapi keturunan yang soleh dan soleha sulit untuk kita mencarinya. Jadi di sini anak tergantung orang tuanya. Contoh, madrasah pertama seorang anak ialah ibu. Sebelum anak disekolahkan, pasti ibunya mengajarkan menghitung, mengaji dan lain-lain. Begitupun dengan seorang laki-laki, di mana ia memimpin istrinya. Karena apa? Tanggungan laki-laki itu sangatlah berat. Anak, istri, tanggungannya semua pada suami. Jika seorang laki-laki ingin seorang perempuan yang menutup auratnya, begitupun juga dengan seorang wanita. Ia ingin mendapatkan laki-laki yang menjaga pandangannya, karena sulit untuk kita mencarikan sosok laki-laki yang seperti itu.
Contohnya, seorang laki-laki melihat perempuan yang pakaiannya itu seksi ini bla 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 bla. Sering melihat perempuan di luar sana. Terkadang pakaian wanita zaman sekarang ini kalah dengan baju kuntilanak. Kuntilanak saja pakaiannya tertutup putih, rambut terurai panjang. Masa wanita zaman sekarang pakaiannya membuat laki-laki terengah-engah. Karena sosok lelaki yang hebat itu ialah lelaki yang menjaga pandangannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa kembali. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Minta halal, minta ridho dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Semoga semua sarahan yang disampaikan oleh saudara-saudara kita tadi dapat kita ambil hikmah dan pelajarannya. Adapun acara yang utama pada hari ini yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Qadir Hasan. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ceramah lagi ya. Makanan dengan makanan udah. Ya Allah. Banyak dari ceramahnya berapa orang aja sih? Sudah jam berapa ini? Jam 1 lapar sudah. Ya Allah. Sekecil aja lah tambahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah serta Kepala Madrasah MTS Darussan yang saya hormati, yang terhormat para dewan guru serta staf sekolah Madrasah Aliyah maupun MTS yang juga saya hormati, yang terhormat para siswa-siswi Madrasah Aliyah maupun MTS yang sangat Bapak cintai. Pertama dan sama sekali balikan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah berikan limpahan rahmat serta taufik dan hidayahnya sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul di mushola Madrasah Aliyah ini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kalinya salawat dan salam yang ditujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan kerabat beliau
dengan harapan semoga kita golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari nanti. Allahumma amin. Kemudian daripada itu bapaknya nambah aja lah, tambah sedikit aja tambahan. Kemudian daripada itu kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis Rasul mengatakan man ahabba syai'an fasara dzikruhu. Artinya kalau sahabat cinta akan sesuatu itu pasti banyak mengingatnya. Kita cinta kepada Rasulullah, banyaklah ingat kepada Rasulullah. Nah, itu salah satu tandanya ya. Tandanya kita kepada Rasulullah. Sama membaca Maulid Hamsi, tanda cinta kepada Rasulullah juga itu. Misalnya Maulid tiba sama, Maulid berjanji sama, dan Maulid apa lagi 106 juga tujuannya kepada Rasulullah. Jadi jangan dibeda-bedakan antara Maulid itu sama tujuannya kepada Rasulullah. Itu sebagai umat Rasulullah wajib cinta kepada Rasulullah. Kemudian adapun isi kandungan Isra Mi'raj itu adalah intinya adalah perintah sembahyang 5 waktu. Itu intinya. Jadi kita wajib menerima sembahyang waktu. Itu inti Isra Mi'raj itu. Kewajiban sembahyang 5 waktu. Karena Rasulullah mulai Masjidil Haram ke Palestina, kemudian diangkat ke langit sampai Sidratul Muntaha, sampai ke Baitul Izzah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jasad dan ruh, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima kewajiban sembahyang 5 waktu. Itu intinya. Nah, jadi Mi'raj kita adalah sholat 5 waktu. Jadi bila Anda ingin Mi'raj, sembahyang 5 waktu. Nah, karena as-salatu mi'ratul mu'min, kata Rasulullah. As-salatu mi'ratul mu'min. Sembahyang itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Nah, jadi kalau kita dari sholat, berarti tidak pernah Mi'raj kepada Allah. Artinya naik menghadap Allah. Nah, ada kita naiknya kan roh aja ya, perasaan menghadap kepada Allah. Jasad kita tetap kita duduk di masjid atau di rumah, sejadah tetap aja. Tapi kalau Rasulullah, jasad dan rohnya menghadap kepada Zat Wajibul Wujud, nah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Rasulullah diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk tujuan apa? Memperbaiki murah akhlak manusia. Itu selain yang wajib tadi, sembahyang sudah, kemudian kita bicara masalah akhlak lagi. Akhlakul karimah. Karena kata Rasulullah artinya, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak atau moral. Itu. Tidak ada Rasul diutus untuk mencari ke dunia, tidak ada. Nah, jadi itu diutus hanya untuk memperbaiki moral akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak itu banyak macam-macam. Iya. Akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap guru, akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap sesama. Banyak akhlak itu perlu disikat di sini, diperhatikan, disimaknya. Adab dengan guru, adab dengan orang tua. Ya. Nah, jadi kepada orang tua bagaimana kita menghormati mama, bapak. Jangan sampai membentak atau marah kepada orang tua. Sedang kalian ini sebab yang ada kalian itu adalah orang tua. Nah, ini dijaga adab kepada mama bapak. Jangan sampai
bicaranya lebih tinggi nadanya daripada orang tua kita. Itu. Sekalipun kalian punya ilmu tinggi lah, bertitel misalnya kiai, pensi detailnya dari Mesir. Tetapi kalau Allah tidak ada, sama orang yang tidak berilmu. Nah, yang penting ini, seorang kiai misalnya tidak punya anak, sama orang biasa berarti. Kiai, kalau kiai itu kan orang alim berarti. Nah, kalian berilmu sebelum orang tua melantikkan ke sebuah madrasah aliyah, bisa ceramah tadi, banyak ceramah tadi berbohong tadi. Ceramah. Orang tua anda dititipkan sini, orang tua anda dititipkan ke sini supaya kamu mendapat ilmu agama, agar mendapat pendidikan ilmu agama, tahu dengan rukun sembahyang, tahu dengan rukun wudu, tahu dengan rukun istinja, tahu dengan rukun mandi wajib. Itu kan guru melajari kalian. Sebab orang tua dititipkan di sini. Nah, makanya kita wajib menghormati mama dan bapak. Al-Quran kalau Al-Quran jelaskan kata Al-Quran, jangan kamu katakan kepada orang tuamu itu offin, mama, bapak. Dan dosa besar itu. Nah, kemudian ada dengan guru lagi. Nih, kira-kira guru-guru di sini nih, kalau guru-guru yang bujangan ada masih bujangan banyak bujangan sih gurunya nih, termasuk Pak Junai, ya kan? Denodin, sini ibu-ibu baru bujangan semuanya nih. Nah, ya kan? Nah, itu dijaga adab Anda dengan guru. Ya, jangan semata-mata gurunya muda misalnya di luar teman biasa, jangan jaga jalan, jaga adab. Ya. Nah, kalian berilmu sebab guru mengajari, betul nggak? Nah, tahu rukun istinja berapa? Rukun istinja berapa? Ada? 2, 3, 4. 3. Nah, kemudian rukun lain ada berapa? Perempuannya tahu semuanya nih? 2. Pertama niat, kedua dengan air suruh umum. 2 jangan kalau tambah 3 boleh juga menggugurkan segala najis. Siapa mengajarkan? Siapa? Guru. Nah, makanya guru saya inilah dicintai guru. Saya dicintai, dihormati. Ini judulnya nih, Bapak ceramah hari Senin nanti di SMP, judul temanya itu apa? Menghormati kedua orang tua dan guru. Itu temanya Mas, di gurunya mau ulang temanya. Ini dari temanya ada apa temanya? Tidak ada. Nah, karena temanya kemarin menghormati guru, menghormati orang tua serta guru. Itu temanya kemarin. Jadi kan tujuannya apa? Pada siswa. Iya, pada siswa. Nah, jadi guru itu adalah orang tua yang kedua setelah orang tua antum. Makanya kalian wajib menghormati guru itu, karena kalian kalau tidak hormat kepada guru tidak akan mendapat berapa ilmu dari guru tadi. Gitu. Nah, kayak kiai itu kan banyak kan yang berhadap, mereka jadi hadap guru banyak. Iya, ada yang menghadap dengan guru sekumpul, sekarang jadi kiai sudah. Itu berkahnya. Mobil hemat kepada guru. Ada bapak dulu ada dengan paman dia mereka lah di Haji Muaz Hamid itu bapak dulu 5 tahun menghadap itu. Itu menjadikan berkah. Kalau kita sekolahnya kita pintar, bungol belajarnya, insya Allah nanti bisa aja ceramah. Itu berkahnya. Tetapi ilmu itu diamalkan dulu baru sampaikan. Jangan sampaikan tidak diamalkan, ini munafik. Kita pakai dulu ilmu yang disampaikan. Kita menyuruh orang baca selawat, banyakin selawat dulu.
di rumah baru kali itu selawat. Kita menyampaikan apa? Istighfar, kita sudah amalkan istighfar. Kita menyampaikan tentang zikir, kita sudah berzikir. Iya. Nah, jangan menyampaikan ilmu yang tidak diamalkan. Kita dulu baru sampaikan kepada orang lain. Nah, itu yang pas. Nah, apalagi misalnya kalian nanti ada mesti jadi penceramah lah, ceramah kesana kemari, tujuannya apa? Mencari amplop. Nah, tidak amplop, bukan amplop isinya. Nah, tapi kan jadi usaha. Jadi usaha ilmu dijual. Ini celaka 12 ini. Nah itu. Ada bapak sudah memang sudah dari dulu ya, bapak kalau ada menang ceramah bapak jadi mau nyampur. Iya, ini gratisnya yang dibayar bapak, penjualnya kan bayar duit ini katanya. Ya gratis nih. Oh bilangnya kenapa bapak bilang gratis nanti, bapak tidak mau. Nanti SMP juga begitu. Bapak bilang dengan guru-guru SMP silakan mencari penceramah di luar, tapi harus siapkan amplop. Nah, kalau bapak ada gratis. Nah makanya kalau anda nanti jadi penceramah harus punya usaha yang jelas setiap bulan ada masukan supaya ikhlas menyampaikan ilmu. Itu. Ini kalau guru lah, ceramah ada usaha mata-mata ceramah. Coba aja mengharapkan tuh. Diberi sedikit ngomel. Ya Allah, dibuka perutnya. Dibuka 10.000, aku ceramah 2 jam ya. Nah, ya kan? Berarti kan ada jelas. Itu. Jadi tanamlah dalam diri kita itu ikhlas dan kita punya usaha sudah nyata setiap bulan atau usaha dagang, usaha macam-macam. Jangan sampai tidak ada mencari dakwah sudah. Ini bahaya ini. Tidak ada kata ikhlas, tidak ada. Itu. Jadi jangan sampai ceramah nanti mencari usaha, jadi usaha jangan. Kalau abang kerja usaha lagi ngajar si Aulia ini ngajar Aulia kan potong honor tiap bulan berapa? Misalnya 1 juta sebulan. Oh main kalau coba beli sekarang. Iya. Tapi ikhlas tadi soal tambahnya ada lagi selain honor dari yayasan. Pejumlah itu tak tahu pejumlah tahu kan nama pejumlah. Pejumlah itu bakal sebulan berapa? 1 juta lebih ya. Sebulan tiap bulan 1 juta lebih. Jadi ini kepada semua itu. Kalau saya kan artinya sama Pak Eko juga sama. Bapak honor cuma 1 juta lebih. Tapi ada tambahan insentif ya kan. Gitu. Itu soalnya barang wajib tapi tadi tanam dalam diri kita kan ikhlas tadi. Sama barang amal ikhlas. Ya kan sedekah ikhlas, umrah ikhlas, semuanya ikhlas karena Allah. Kata ikhlas itu apa? Artinya tidak mengingat-ingat jasa kita tadi. Itu. Nah, kemudian selanjutnya ya 11:30. Apa yang kita sudah percaya? Tanah kasutnya kita baju ada makanan kan? Ya anak-anak mau dibungkus kan? Dibungkus masing-masing. Kita sudah tambah, berarti kan menambah aja dari tadi kan cukup banyak. Ada yang mau ikan berapa? Tadi hujan 9, tapi yang 11 ya aman udah ganti-ganti banyak tuh yang kalian dapat simak ya kan? Nanggung ceramahnya kayak jiwa. Jadi sampai dipakai lah, dipraktikkan masing. Ujian guru sumumpul, ujian guru babakan murid itu. Jadi kata beliau, ilmu itu adalah pakainya, amalnya di situ. Itu. Serang sedikit tapi dipakai. Iya. Walaupun banyak kita bermari beramal tapi kita pakai. Jadi kalau kita sebiji 2 biji aja, tapi dia amalkan biasanya oleh Allah Taala ini. Nah, bisa jadi wali Allah Ta'ala. Ya makanya itu ini sendiri. Itu Bapak ingat masih waktu menjadi kumpul dulu. Ingat itu. Jadi itu dipakai. Pakai ikhlas lah. Jangan mengharapkan pujian masyarakat atau pujian orang lain. Jangan. Lillahi ta'ala. Minallah ilallah. Dari Allah kepada Allah. Nah, coba dilihat
Cukup sudah yang kita sampaikan karena sudah banyak tadi ceramah sudah. Bapaknya malah KPJ ya. Jadi mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iya kan untuk yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka tawbah wal maghfirah wal tawfiq wal hidayah wal istiqamah wal khatimah. اللهم اجعلنا وذريتنا من عبادك الصالحين وأوليائك المتقين وانصرنا بزمرة المقربين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يسر لنا أمورنا يسر لنا أمورنا يسر لنا يا الله أمورنا ما عرض في قلوبنا. اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Masya Allah, tabarakallah, kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Abdul Qadir Hasan yang telah memberikan ilmunya kepada kami semua. Semoga apa yang disampaikan Bapak tadi dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun acara selanjutnya yakni penutup, marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara minta halal, minta ridho, minta maaf sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan kata maupun perbuatan. Akhirul kalam, Assalamualaikum